Ada seorang wanita luar biasa namanya Nuwair binti Malik. Jadi kalau seandainya ibu sudah punya seorang anak, maka harapannya ibu bisa mencontoh ini. Bapak bisa mendidik istri seperti ini. Siapa Nuwair bin Malik? Seorang ibu yang selalu menumbuhkan percaya diri dan mengembangkan potensi anaknya. Dulu dia punya anak umur 13 tahun. Daftar kepada Nabi untuk bisa diizinkan berangkat berjihad di medan Badar. Cuman pedangnya itu jauh lebih tinggi dari dirinya. Jadi mereka mungkin berperang pedang diseret-seret. Pulang dengan sedih dan kecewa. Tapi apa kata ibunya? Nak, engkau tidak perlu terlalu sedih. Ibunya mampu meyakinkan engkau bisa berbakti kepada Islam dan melayani Rasulullah. Dengan cara apa? Potensi yang lain. Engkau kan cerdas, pandai menulis, sampaikan kepada Nabi, insya Allah pasti berguna. Dan ternyata dari motivasi ibunya, maka anak itu menjadi sekretaris wahyu. Siapa nama anak itu? Zaid bin Sabit. Jadi orang tua itu jangan pernah menyamakan kondisinya dengan kondisi kita. Ibu dan bapak mohon maaf, kapak itu kuat dan tajam. Apapun pohon tumbang dibuatnya. Tapi kalau di gunungan Mangarek Rambui lah, nyetumpul. Pisau silet itu tajam. Apapun jenis rambui putih dibuatnya. Tapi coba memotong ranting, nyopatah. Ibu dan bapak kadang awak tajam dengan satu sisi bisa jadi tumpul pada sisi yang lain. Maka jangan pernah samakan mereka. Maka perlakukanlah mereka seperti apa yang mereka ingin diperlakukan, sebagaimana kita pun ingin diperlakukan sama. Contoh, ibu dan bapak coba kalau pulang kampung hari raya, berkumpul keluarga besar. Mohon maaf, udah bara orang badun sana, balapan, udah pulang. Lalu satu hari ketika sedang kumpul, udah jok kakak bara dia ditanya tentang orang rumah, dibandingkan judul sana dan punya orang rumah dan lain. Dicari tuan dun sanawa orang rumahnya modeko karirnya. Lalu dibandingkan ya udah, kira-kira nyaman? Kurang nyaman. Waktu itu sedang makan sate basamu. Le habis sate itu dia udah. Malih makan, pada ranggai lah payah memasak dari semalaman. Kecil ranggai itu ide yang susah, pahlawan darah mati. Nyaman nak makan tak? Pasti apa payah kan? Ketika apa payah kecil gai durako. Coba Bapak Ibu bayangkan anak kita juaranya beda-beda. Adiknya juara, kakaknya ndak. Lalu ketika kumpul kita katakan ba abang kok, ba kak kok, ndak malu celi adik tuh. Ba perasaannya nyaman? Ndak nyaman. Waktu itu Bapak Ibu sedang makan bersama, nyabian nasi tau. Sudah tua kecewa, tuh lah makunya awak kok pahlawan di kejar ranggai, pada ranggai mengecek dan batu tuh. Sudah tuh nyopai, kecewa anak dura. Tuh, coba ya. Kita saja diperlakukan begitu tidak nyaman, apalagi mereka. Kadang yo perlu bauan kadado. Makanya ada kaulan yang lain. Kaulan apa Bapak Ibu? Kaulan apa? Dia ada 8 Bapak Ibu. Nanti kita lihat slide-nya ya. Ada 8. Selain ini, ada kaulan kariman, kata-kata yang memuliakan. Ada ahsanu kaulan. Banyak sekali Bapak Ibu, ya. Ini dia yang dilakukan oleh Nuwair binti Malik sehingga menghasilkan anak Zaid bin Sabit, sahabat Nabi pencatat wahyu. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya anak, pastilah karena Bapak Ibu hadir di sini. Kalau seandainya susah, maka contohlah seperti Safiyah binti Maimunah rahimahullah. Apa yang dilakukan Safiyah? Dia rela menggendong anaknya yang masih balita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dengan keteladanan amalnya, dia membentuk karakter anaknya untuk jadi orang yang taat beribadah, gemar ke masjid dan mencintai ilmu. Artinya jadi orang tua yang teladan dalam kebaikan. Dan itu ditularkan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Anaknya tumbuh menjadi seorang ulama yang mencintai ilmu, hafal hadis dan memiliki mazhab. Nama anak itu adalah Ahmad bin Hambal, yang dikenal dengan nama Imam Ahmad. Bayangkan Imam Hambali rahimahullah. 3. Kalau ibu dan bapak ingin mencontoh, udah bisa mendidik seorang istri, maka kelak dia jadi seorang ibu seperti Ummu Habibah. Ini luar biasa lagi nih. Dia punya putra yang pamitan ingin merantau. Putranya itu dibesarkan dalam kondisi yatim, karena dalam sejarah dikatakan bahwa ayahnya berangkat membebaskan negeri Al-Quds
dan meninggal dalam peperangan itu atau syahid. Siapa anak yang luar biasa itu yang tidak pernah berhenti didoakan oleh seorang ibu? Seorang anak yang luar biasa dikatakan, ya Tuhan, ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini ingin meninggalkanku untuk berjalan menuju keridhoanmu. Aku rela melepaskannya dalam rangka mencari ilmu peninggalan Rasulmu. Oleh karena itu aku bermohon, ya Allah, permudahkan urusannya, pelihara keselamatannya, panjangkan umurnya kelak agar aku bisa melihat ketika ia pulang dadanya penuh dengan ilmu yang berguna. Ingat Bapak Ibu, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani ada 3 waktu yang mustajab. Jangan sia-siakan kalau ketemu waktu itu. Misalnya seorang musafir, satu di antara 3 waktu itu adalah doa seorang ibu kepada anaknya, itu mustajab. Siapa anak muda luar biasa ini? Dikenal dengan nama Muhammad Idris As-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Siapa Ummu Habibah? Seorang wanita yang dikatakan lumpuh ketika ada seorang laki-laki dalam keadaan lapar menemukan sebuah buah mengapung di atas air sungai. Delita parutnya makan. Lahabi mulai ragu, le halal buah kok. Karena pasti adonan punya. Ditelusuri ada sebuah pohon, ada sebuah pondok. Ternyata ada seorang laki-laki tua. Disampaikan, Pak, ambolah makan buah Pak tanpa izin. Tolong ikhlaskan Pak. Laki-laki itu curiga. Kok ada pemuda rela menempuh perjalanan yang jauh hanya sebuah buah yang jatuh ke sungai. Padahal status buah itu kan barang temuan. Pasti ini bukan laki-laki biasa. Dites. Oh bisa ambo ikhlaskan. Sarai cie kawin jo anak den. Kalau itu ditawarkan kapak tentu amuan apa? Karato dape anak gadis. Dape. Tapi ujian keduanya yang membuat ragu. Amu apa? Kece pemuda itu. Cuman anak gadi denko buta, bisu, tuli, lumpuh. Nah kalau leamu ambodikan, itu ragu. Tapi demi keikhlasan jadi Pak. Maku pas malam pertama dia tahu itu kamar orang rumahang tuh masuklah. Nyoga ragu kok. Kondisinya bininya buta, tuli, bisu, lumpuh. Lebat tuh aku aman kok. Pas ketika buka pintu, ternyata di dalam wanita sempurna. Nyutupi balik pintu tuh. Salah kamar muka sih. Ternyata panggilan dari dalam, batu dayo kamar awak kok. Nah, ternyata hanya sebuah kiasan wanita yang sangat terjaga. Tidak pernah melihat laki-laki kecuali ayahnya dan sekarang suaminya. Tidak pernah digunakan bergunjing. Solehnya seorang istri, solehnya seorang suami, akhirnya melahirkan anak yang Siapa anak soleh itu? Ini dia, Muhammad Idris As-Syafi'i. Umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Umur 9 tahun hafal 1500 hadis dan mengkhatamkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka Bapak Ibu persolehlah diri. Coba lihat kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini kisah pelajaran untuk kita. Di antara 3 kisah itu yang menyebabkan akhirnya Nabi Khidir meninggalkan Nabi Musa adalah cerita terakhir. Ketika Nabi Khidir memperbaiki rumah tanpa meminta upah. Akhirnya Nabi Musa angpan dia mah kalau bahasa kitanya. Lah dipelon rumah orang tuh nak minta upah ya. Apa kata Nabi Khidir? Inilah waktu kita berpisah. Tapi lah den kecean beko den tarangan cuma nyinyi yo. Kini wak tarangan pisah wak lain. Ternyata yang terakhir itu, kenapa Allah memerintahkan rumah itu diperbaiki? Karena di dalam rumah itu ada harta yang Allah ingin jatuh ke tangan anaknya. Kenapa Allah perintahkan? Karena bapaknya orang soleh. Disinilah ulama mengatakan bahwa kesolehan seorang ayah berbuah penjagaan Allah kepada anak. Jadi Bapak Ibu jangan ragu. Sudah Bapak Ibu titipkan anak di sini, biarkan sekolah ini membentuk, bantu dengan doa. Jangan tiok sabanta ibarat pitaruh baunian. Dah, wak titip tas dia dah, wak ke WC. Baru kapai, jangan udah tinggal dah. Wak sabanta no. Jadi, cek kawan. Dah calian manayo dah. Wak sabanta no. Pas masuk, kalau udah pai dah bawa yo dah. Sudah tuh wak mailang, di kerajuan kawan tuh. Nyok kaca atas kau kan? Lah isi kau. Kepo. Bapak Ibu, tidak boleh Bapak Ibu. Itu tidak bagus.
Kenapa Bapak Ibu seolah-olah kita tidak yakin? Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena anak ko ndak kaselamonyo samo Jawa. Kalau setiap ada masalah Umi, setiap ada masalah Abi, kapan dia akan menjadi anak yang tangguh? Sekarang saja sudah begini masalahnya, apalagi 20-30 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Pasti akan semakin berat. Cobalah Bapak Ibu lihat sejarah, lihat bunyi-bunyi hadis akhir zaman. Semakin ke ujung ujiannya semakin berat. Jadi kalau seandainya anak kita mental tempe, maka dia tidak akan pernah menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena semakin tinggi layang-layang terbang, anginnya akan semakin kencang. Semakin besar impian Bapak Ibu, ujian yang akan dia terima semakin berat. Karena dia tidak hidup di zaman kita, maka tidak bisa kita menyamakan apa yang kita dapatkan dengan seperti itu yang akan dia dapatkan. Itulah mengapa ayat pertama bunyinya Iqra. Itu mengapa parenting sekarang menjadi penting Bapak Ibu, karena belajar itu solusi. Dulu tipiawa hitam putih hanya. Kalau bertamu ustaz, ustazah, guru, awalnya came, kini murid kini ustaznya nyogandenge. Masuk oleh ustaz. Pernah Bapak Ibu? Saya kan guru juga nih, walaupun tidak guru resmi. Bapak Ibu, dek sakyang dakeknya anak Jawa, karena malah merasa kawan Bapak Ibu. Saya juga menjadi dulu, sekarang mungkin sekali-sekali datang Bapak Ibu ke SMA Sumbar, mendampingi anak-anak kelas 12 begitu ya. Ke SMA 1 Padang Panjang. Itu saking dekatnya anak itu, Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Nah kan gitu ya Bu ya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Ustaz, boleh wak cerita Ustaz? Tuh, hanya cerita tentang perasaan hatinya. Boleh wak jatuh cinta Ustaz. Ais, jatuh cinta kawan awak gini kok. Ustaz, jangan tahu lah, awak malu lah. Gitu Bu ya. Ini luar biasa. Saya katakan antum kalau jatuh cinta normal. Yang nggak normal itu antum saling mencintai sama jenis. Karena wawau bertemu wawau, yang jantan tidak pernah. Ya kan? Wawau saya taruh tentu yang patut dikaja. Ini Bapak Ibu ujian LGBT luar biasa. Kasusnya tidak hanya menimpa sekolah biasa, tapi sekolah-sekolah luar biasa. Pondok-pondok yang sifatnya boarding. Itu kasusnya banyak. Hati-hati Bapak Ibu, ketika anak itu jadi korban dan dia mulai menikmati rasanya, kelak dia mencari korban.